Nah, teman-teman, ini adalah jalan tol dalam kota yang berada di daerah Angke, Jelambar, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi yang saya dapat, bahwa di dalam kolong tol tersebut ada sebuah pemukiman warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, saya akan ajak teman-teman melihat secara langsung bagaimana kondisi pemukiman warga tersebut. Nah, ini dia teman-teman, area di sekitar lokasi pemukiman kolong tol Angke. Ya, ada sungai Angke yang airnya sangat keruh dan bau, juga banyak sampah. Ini kalau kita orang yang terbiasa dengan hidup normal gitu ya, hidup bersih, ini akan sangat mengganggu sekali. Nah, kita akan masuk ya teman-teman. Jadi sebenarnya area ini tuh dipagar, cuma sama penduduk di sini tuh pagarnya digeserin supaya ada celah untuk masuk. Nah ya, ini pintu masuknya. Di sini ada tulisan ya, awas bahaya, dilarang menanam pohon, dilarang mendirikan bangunan. Tapi ternyata di bawah sini banyak sekali bangunan dibuat untuk tempat tinggal gitu ya, walaupun bangunannya ya mungkin bangunan nggak permanen gitulah ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, itu adalah tolnya ya, dan di bawahnya ini katanya ya, di bawah kolong tol ini ada pemukiman ya, dihuni oleh banyak orang. Duh, saya nggak kebayang nih bagaimana cara mereka tinggal, cara mereka hidup di kolong tol itu bagaimana gitu ya. Ya, ya teman-teman, kita lanjut perjalanan ya. Ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Itu ada orang yang lagi menyalakan sepeda motor dan banyak motor terparkir di sini. Ini ada ember. Nah, ini ada celah ya untuk kita masuk nih. Oke, nanti kita akan coba masuk ke sini ya. Ini celahnya tuh pendek banget loh teman-teman. Ini nggak bisa, kalau orang berdiri tuh akan kejedot. Jadi kita harus nunduk ke sini nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita masuk. Waduh, ini banyak barang ya. Banyak banyak barang-barang. Ini ada kamar, pintu kamar, ini ada kardus, ini ada baju-baju lagi digantung ya, dijemur. Tapi nggak ada matahari, gimana bisa ini ya? Jemurnya gimana? Ini ada galon, dan ini pendek banget, serius teman-teman. Ini pendek banget. Ini saya jongkok, ini hampir duduk, tapi atapnya ini masih bisa kejangkau sama tangan ya. Ini harus sangat hati-hati karena gelap juga, sempit dan pengap. Nah, ini kamarnya ini, masya Allah ya. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya kita, aduh, tuh kan saya kejedot toh teman-teman, saya kejedot nih. Terus saya nggak bisa ngebayangin ya kalau tinggal di sini. Ya, mudah-mudahan eh, kondisi kehidupan mereka bisa lebih baik lah, supaya nggak tinggal di sini lagi. Oke ya, ini kita akan keluar ya. Jadi jalan tol itu kan ada dua jalur nih, jalur satu sama jalur dua ya. Di antara jalur ini nih ada eh, ruang celah ya, ada celah. Nah, ini celahnya. Jadi yang satu jalur dipakai untuk pemukiman, yang satu jalurnya lagi dipakai pemukiman. Nah, tengah-tengahnya ini ada lowong. Ini ada baju, ada banyak sekali barang, barang mereka ya. Nah, ini ada kamar mandi ya, di situ ada ember air, dan ini eh, tempat kamar-kamar lagi ya yang di jalur sebelahnya.
Ini banyak ember yang berisi air juga. Nih ya teman-teman, saya mohon maaf sekali nggak bisa wawancarai mereka dan nggak bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka karena ini kamera saya ini tersembunyi ya. Karena berdasarkan informasi yang dulu-dulu, jadi para warga di sini tuh nggak bisa ada kamera gitu ya. Jadi mereka nggak mengizinkan ada orang untuk merekam di lingkungan ini karena dikhawatirkan mereka akan informasi ini akan tersebar dan viral, kemudian mereka takut digusur gitu ya. Jadi saya pun nggak berani untuk menunjukkan kamera dan nggak berani ngajak ngobrol mereka secara lebih jauh gitu ya. Ibu, ini ada jalan ke sini nggak? Oh, nggak ada ya. Eh, Kalau ke sini ada nggak Bu? Ke jalur sini ada nggak? Oh, oke oke. Oke, makasih Bu ya. Ini saya mau lanjutkan teman-teman ya. Itu banyak ibu-ibu lagi ngobrol ya. Ada anak kecil pula. Ternyata ada yang jualan juga di sini ya. Ini saya akan masuk ke lorong yang dijadikan sebagai tempat tinggal ya. Ini lorongnya sempit banget dan pendek ya. Ini dindingnya triplek. Aduh, ini kameranya lagi ngadat nih. Ini gelap banget nih, teman-teman. Dan disinilah mereka tinggal ya. Disinilah mereka menghabiskan waktunya sehari-hari. Dan kalau dilihat dari barang-barang yang di luar itu, mereka adalah pekerjaannya sebagai pemulung ya. Karena banyak barang-barang bekas, kardus bekas, plastik-plastik bekas. Nah, ini dia kamarnya ya, teman-teman. Ini kayu-kayu yang dibuat bersekat-sekat sebagai kamar untuk mereka tinggal. Nah, ini ada area yang lumayan lega ya, karena ini ruangannya agak luas nih. Mungkin tempat mereka untuk berkumpul ya. Aduh, masya Allah. Terus terang saya agak takut ya, takut ada sesuatu yang saya nggak tahu ya. Namanya tempat asing dan tertutup begini, ini saya harus hati-hati dan waspada juga nih. Ini atapnya tuh mobil gitu ya, mobil-mobil yang lewat, kendaraan yang lewat. Nih saya keluar lagi, terlalu pengap ya teman-teman. Nah ya, atapnya itu ini sela-sela tol ya. Jadi kiri kanan itu jalan tol ya, ini tengah-tengahnya. Ya lanjut ya teman-teman. Jadi pemukiman ini memanjang sepanjang jalur tol mungkin sekitar 200 meter ya. Nah, di antara jalur ini ada terowongan, yaitu merupakan pintu masuk. Nah, ini ada para warga yang sedang bersantai. Nah, ini kondisinya memang sangat memprihatinkan ya, jauh dari kata layak sebenarnya. Ini ada anak kecil yang lagi bertelanjang dada, ini ada yang jualan. Ya, ini jauh dari kata layak. Karena ya selain tempat tinggalnya yang sempit, berisik, pengap, dan kotor, banyak sampah dan aromanya juga ini ya bisa dirasakan ya kalau banyak sampah dan sempit seperti ini.
Nah, ternyata teman-teman, di kolong tol ini juga ada sebuah sekolah namanya Pondok Domba, yakni sekolah setara SD ya, untuk mengakomodir pendidikan anak-anak warga kolong tol ini. Ya, ini dia sekolahnya dan memang rendah banget ininya ya. Ya sama seperti yang lain gitu ya, sama seperti kamar-kamar yang lain. Ini orang dewasa nggak bisa berdiri karena pendek banget. Cuma ya lantainya lebih bersih lah ya karena di keramik. Sekali lagi ya teman-teman, saya mohon maaf karena nggak bisa mewawancari mereka atau mengajak mereka ngobrol lebih jauh tentang lokasi ini karena saya khawatir akan menimbulkan kecurigaan dan khawatir juga nanti malah kehadiran saya di sini akan ditolak ya. Saya jujur takut gitu ya karena pernah dulu ada petugas ataupun wartawan ini nggak boleh masuk, nggak boleh sama sekali nggak boleh meliput daerah ini ya. Jadi saya pun menjaga perasaan mereka gitu. Oke, misi Pak. Misi Bang. Itu ada ibu-ibu yang bawa ember, mungkin mau ngambil air. Nah, ini banyak sekali barang ya, teman-teman. Itu ember untuk wadah air. Ya, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ini masih banyak pemukiman-pemukimannya di sini ya. Entah apa ya saya nyebutnya rumah atau apa gitu ya. Yang intinya masih banyak pemukiman di daerah sini ya. Itu banyak orang yang jemur baju. Ini ada kandang ayam. Ada barang rongsokan juga ya. Ada pohon-pohon. Ini semakin kesini semakin pendek ininya jalannya. Ya, saya akan terus ke ujung sana ya. Ini ada jemuran kasur ya, jemuran baju. Dan makin pendek ke sini ininya. Tingginya tuh makin makin sempit gitu ya. Atapnya tuh makin sempit. Nah, ini jalan keluar ya mungkin. Jadi di sini tuh ada beberapa terowongan atau jalan keluar. Nah, ini ada apa nih? Pintu apa nih? Tempat apa nih? Sepertinya kandang ayam. Dan ini ada bangkai kucing nih, teman-teman. Aduh, serem serem serem. Ini kandang ayam. Sekarang lagi siang-siang ya teman-teman, lagi waktunya istirahat, jadi nggak terlalu banyak orang nih. Mungkin para bapak-bapaknya lagi istirahat, tapi ada beberapa sih juga yang duduk di luar. Nih, ini kamar-kamar juga nih ya, rumah-rumah. Ya, beginilah kondisinya ya teman-teman. Sebenarnya saya juga turut prihatin ya,
cuma nggak bisa bantu juga, belum bisa bantu. Semoga cepat ada solusi lah ya bagi kehidupan mereka. Iya, sebenarnya lokasi ini pun pemukiman mereka ini adalah ilegal ya, tanpa izin dan dilarang oleh pemerintah. Namun ya mau gimana lagi, mereka harus cari tempat di mana lagi karena memang inilah area satu-satunya yang bisa dijadikan tempat tinggal. Ya, bagi pemerintah Jakarta semoga bisa mendapatkan solusinya ya untuk para warga yang terpinggirkan seperti mereka dengan cara yang adil dan berkemanusiaan tentunya ya. Karena kalau boleh memilih, mereka pun pasti ingin hidup di tempat yang lebih layak, bukan di tempat seperti ini. Cuma karena keadaan yang memaksa, keadaan yang harus menuntut mereka untuk tetap bertahan di sini. Ya, ini sangat memprihatinkan keadaannya. Jadi kalau mereka di dalam rumah tuh ya, di dalam kamar itu nggak bisa berdiri karena ya nggak cukup untuk orang dewasa itu berdiri. Nih, sofa aja sofa lebih dikit gitu ya tingginya. Gimana sih tinggi sofa kemudian lebih dikit itu ya paling sepinggang lah ya, atau enggak seperut gitu. Nah, lihatlah ya, tinggi bak itu tiga atau empat tinggi bak, bayangin aja gitu ya. Mereka tinggal di situ, jadi ya cuma bisa berbaring, nggak mungkin bisa berdiri. Ya paling duduk lah, masih bisa lah ya duduk. Nah ya, bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah tempat-tempat mereka tinggal. Nah itu pintunya tapi dalam kondisi tertutup ya, Masya Allah. Nah ini dia barang-barang, entahlah ini masih terpakai atau enggak, kayaknya masih terpakai ya. Tuh ada TV yang menyala tuh ya, ada orang yang lagi nonton TV. Ya, subhanallah ya. Saya hanya bisa berdoa lah ya, belum bisa bantu. Ini tempatnya juga sangat kotor ya, dan tentu saja baunya tuh bau sampah dan bau segala macam itu ya, bisa dibayangkan lah ya, tempat kotor seperti ini. Ya inilah kehidupan mereka, para warga ibu kota Jakarta ya, yang terpinggirkan. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kehidupan di kota itu sangat keras ya. Kehidupan di kota besar itu sangat keras. Kalau tidak punya skill, kalau tidak punya keahlian, maka akan kalah dan terpinggirkan. Jadi untuk kalian yang ingin merantau ke kota besar, ya harus dipersiapkan segala sesuatunya ya, bukan hanya tekad, bukan hanya kemauan, tapi juga kemampuan, tapi juga skill ya, harus bisa dipertimbangkan. Karena kalau misalnya datang ke Jakarta nggak punya kemampuan dan pengalaman apa-apa, ya apapun akhirnya kerja serabutan, ya itu yang bisa dilakukan gitu. Oke, teman-teman, saya akan keluar ya. Ini udah cukup lama di sini.
Itu ada orang yang mau masuk juga tuh. Awas, ini harus jongkok takut kejedot. Ini saya keluarnya dari lorong yang berbeda ya teman-teman. Tadi di ujung sebelah sana, ini beda lagi ya. Kalau ini nggak terlalu gelap, tadi gelap banget, tapi lebih apa, pendeknya sama sih. Ini ya, di samping kiri dan kanan saya ini adalah kamar-kamar untuk mereka tinggal ya. Lihat nih, pintunya juga ada. Nah, ini barang-barang mereka. Itu ada jendelanya tapi tertutup kertas. Nah, kalau ini jendela kaca nih. Ini ada kipas angin masih nyala. Nah, ini adalah pintu ya. Tertutup semua ininya, pintunya. Ya, perlu mental yang kuat, fisik dan mental yang kuat ya untuk tinggal di sini. Nah, ini adalah pintu kamar tapi tertutup ya. Entah ada orang atau enggak nih di dalam. Nah, ini pintu masuknya nih pendek banget ya, sempit banget. Nah, ini pintu kamar juga nih, tapi tertutup. Nah, ada orang yang masuk tuh. Ini hanya muat satu orang ya, itu celah masuknya itu hanya untuk satu orang ya, jadi harus bergantian. Harus hati-hati bu. Oke, saya keluar ya teman-teman, udah pengap juga di sini. Oke lah kalau begitu ya. Nih, bayangin ya teman-teman, itu pintu masuknya sekecil itu ya, celahnya itu sekecil itu. Jadi kayak masuk gua. Kalau kita ke dalam tuh kayak masuk gua ya. Dan memang gua gua di bawah tol. Itu di atasnya kendaraan nggak henti-hentinya ini lewat ya, dan di dalam tuh ya kedengarannya kenceng banget gitu ya. Ya, begitulah. Nah, di sini ada tempat mencuci ya. Ini tuh ada bak, ada ember. Ini ada kamar mandi juga nih kayaknya. Cuma tertutup ya. Takut ada orang. Nah, itu ada anak kecil lagi kencing sembarangan, woi. Kencing sembarangan kamu. Gak malu ya di tempat terbuka seperti itu. Nah, mereka tuh ternyata dapat aliran listriknya tuh dari sini, teman-teman, dari tiang ini ya. Entah gimana caranya nih mereka menyalurkannya tuh. Ya, dari sini ada kabel nih untuk menerangi para warga yang di dalam. Ke sana kabelnya. Oke, kita keluar dan kembali ke jalan besar ya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dengan channel City Explorer. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.